Saudara sekalian, selamat pagi semuanya. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Kita mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini. Kembali kita akan memberikan waktu kita secara khusus untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, dan mari kita membawa hati kita, mari kita membawa seluruh kehidupan kita untuk ada di hadapan Tuhan. Sebelum kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa warta jemaat yang sudah tertulis di buletin kita masing-masing. Mari kita memperhatikan. Yang pertama, WBI Rayon Barat akan mengadakan persekutuan pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat di gereja kita. Pembicara Ibu Magdalena Clara dengan tema menjadi wanita yang berhikmat, diambil dari Amsal pasal 31 ayat 26 sampai yang ke-29. Yang kedua, PBI Cengkareng Indah akan mengadakan persekutuan gabungan dengan PBI CI TPW Poris pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 pukul 19 atau jam 7 malam bertempat di GBI CI TPW Poris. Pengkhotbah Pendeta Stefanus Ngatimin. Silahkan bagi bapak-bapak kaum pria juga yang akan mengikuti kegiatan ini, silahkan mendaftar melalui WA Group. Yang berikutnya diberitahukan bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 akan dilaksanakan perjamuan Tuhan, baik dalam ibadah pagi 1 maupun pagi 2. Silahkan Bapak Ibu Saudara untuk hadir dan mempersiapkan diri. Masih rangkaian HUT PKMB yang ke-45, ini adalah minggu yang kedua, ya, Sabtu yang kedua. Nanti akan dilaksanakan pertandingan voli dan juga badminton tanggal 19 Agustus jam 7.30 pagi, ya, jadi pagi ya, bukan sore. Kalau kemarin rangkaian yang pertama Cerdas Cermat Alkitab jam 5 sore, tetapi untuk Sabtu depan tanggal 19 Agustus jam setengah 8 pagi. Lalu rangkaian yang terakhir dari HUT PKMB yang ke-45 adalah dilaksanakannya ibadah syukur HUT PKMB CI tanggal 26 Agustus 2023 pukul 17 atau jam 5 sore. Kepada Bapak Ibu Saudara sekalian diberitahukan bahwa kelas baptisan dan keanggotaan juga telah dibuka kembali. Untuk itu jika ada Bapak Ibu serta saudara yang ingin bergabung sebagai anggota gereja, silahkan hadir di kelas ini setiap hari Minggu jam 8 pagi. Ada beberapa warta gereja yang tertulis di buletin ini, baik untuk mengenai keuangan, persembahan, persepuluhan, persembahan syukur dan yang lain-lain. Lalu Bapak Ibu yang dijadwalkan untuk melayani dalam ibadah ataupun kegiatan-kegiatan doa pada minggu depan, silakan Bapak Ibu memperhatikan dan mulai mendoakan dan mempersiapkan diri untuk pelayanan yang telah dipercayakan kepada kita semua. Baik, mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Mari kita melihat hidup kita. Mari kita menyadari betapa perbuatan Tuhan yang ajaib telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dari sehari ke sehari setiap pengalaman hidup bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita melihat betapa Tuhan mengasihi hidup kita. Biarlah kiranya kita terus memuji Dia,
Karena hanya Allah, hanya Yesus yang layak untuk mendapatkan puji dan sembah dari kita. Layak dipuji, disembah. Kebesaran Tuhan, dan biarlah bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga dengan sepenuh hati kita akan datang kepada Tuhan, kita akan memuji Dia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Mari pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita membuka hati kita agar Tuhan menyelidiki hati kita. Biarkan Tuhan
melihat apa yang sedang kita pikirkan dan apa yang sedang kita rasakan. Dan mari kita terus mengungkapkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Karena segala ciptaan Tuhan dan kita semua menyatakan kemuliaan-Nya, menyatakan kebesaran-Nya dalam hidup kita. Mari kita terus bersyukur. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Mari kita serukan, layak dipuji disembah. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 Sungguh hanya Engkaulah yang layak untuk menerima puji-pujian dan sembah dari kami. Hanya Engkaulah yang layak kami hormati, kami junjung tinggi. Karena karya-Mu dalam hidup kami ya Tuhan yang terus Engkau kerjakan bagi kami. Karya penebusan yang Engkau kerjakan bagi kami Tuhan. Engkau yang telah mengampuni kami dan Engkau yang telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan Engkau yang telah memberikan setiap puji-pujian baru ke dalam hati kami, ke dalam mulut kami. Sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami bersyukur atas setiap berkat-berkat Tuhan. Kami bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan. Kami bersyukur atas setiap kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang senantiasa ada dalam setiap kondisi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layaklah Engkau disembah, layaklah Engkau dipuji-puji oleh kami sekalian umat-Mu. Biarlah pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, setiap nyanyian pujian yang kami naikkan kepada Tuhan berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu masih sanggup berdiri ya? Masih semangat untuk memuji-muji Tuhan? Ya, kita semua adalah umat pemenang, umat yang dikasihi oleh Tuhan, yang menang dari segala dosa kita, karena Dia yang telah menyucikan dosa kita, Dia yang telah menebus jiwa kita dari kuasa kegelapan. Kita akan memuji Tuhan, darah Kristus Maha Kuasa. Maukah engkau bebas dari beban? Harapkan penuh Sang Penebus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi umat memang kita dipilih oleh Allah, tetapi respon adalah datang dari kita. Satu pilihan hidup yang kita pilih supaya kita menjadi umat Allah dan Yesus akan menjadi sahabat kita semua. Hidup yang kupilih, hidup yang kupilih membuatku berarti.
Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Sebelum pendeta akan menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, Panitia PI akan menyampaikan sedikit kesaksian dari kunjungan ke Lampung. Kami persilahkan Pak Sahat Maruli Pardede untuk maju ke depan. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mau menyampaikan kesaksian bagaimana perjalanan tim PI bersama beberapa jemaat, yaitu Pak Andreas, Pak Doni, Pak Hermanto ya. Kebetulan saya bersama dengan Pak Andreas waktu ke sana karena mobil Innova agak sempit, jadi saya di mobil Pak Hermanto. Kami cerita-cerita sedikit tentang pelayanan PI bagaimana. Rupanya Pak Andreas ini tertarik sebagai jemaat, ingin melihat seperti apa sih ya PI selama ini. Puji Tuhan, mereka tidak sekedar ikut, bukan jalan-jalan, tetapi mendukung, mensupport perjalanan PI. Bahkan biaya-biaya yang dikeluarkan ketika bapak-bapak ini perjalanan menyeberang, Pak Hermanto itu kaget sudah di atas kapal. Ini benar kapal bukan ya? Katanya karena besar sekali itu kapal. Ya ini kapal. Rupanya waktu belum jalan jadi nggak merasa goyang gitu ya. Terima kasih Pak Andreas, Pak Doni, Pak Hermanto yang sudah mendukung, mensupport perjalanan PI. Perjalanan PI ini dalam rangka survei ke salah satu di Sri Mulyo bukan Sri Mulyono ya. Sri Mulyo itu di ujung Lampung, jalannya seram ya karena memang jalan tanah berlubang-lubang ya. Saya dengan pendeta di mobil Innova itu saya pegangan. Ada satu hal yang menarik bagi saya waktu perjalanan itu Bu Rinaong cerita dengan pendeta waktu itu tentang ada gereja Katolik ya. Tetapi sementara cerita Bu Rina ngomong lagi kok pendeta nggak ada suara yang saya lihat, rupanya pendeta tertidur. Puji Tuhan bisa tidur ya, puji Tuhan. Memang kami semuanya lelah ya karena kegiatan-kegiatan di sana yang sangat luar biasa. Di Sri Mulia itu saya tertarik, bahkan sebagai panitia PI saya waktu kesaksian Pak Yusuf di sana dan pembawa acara itu mengatakan setiap hari Selasa ada kegiatan di sana, tetapi yang melayani dari gereja, ada dari gereja Betel, ada dari Pentakosta, bahkan mereka meminta supaya mereka melayani. Tapi Pak Yusuf ini dan beberapa jemaat tidak mau, harus baptis. Nah itu saya tertarik, saya terpanggil. Harapan saya ini sungguh-sungguh kita harus mengambil ini menjadi TPW kita. Terima kasih. Ini ada video tentang perjalanan tim PI bersama beberapa jemaat. Ya ini kesaksian Pak Yusuf ya. Nah, ini di TPW Sri Mulyo ini Bu Lina. Nah, ini kami sebelum memulai itu kami ngobrol-ngobrol. Nah, ini gerejanya, jemaatnya sungguh luar biasa. Saya melihat mereka sungguh-sungguh udah dewasa ya. Mereka tidak mau, mereka berharap sekali mereka ada gembala sidang di sana yang menggembalakan mereka. Nah, ini waktu kebaktian di sana. Ya, ini kami duduk di depan. Nah, ini pendeta waktu ini kami juga di sana, di depannya itu masih tanah ya, di depan terasnya itu masih tanah seperti ini. Nah, ini kami makan bersama. Ini juga pendeta berkhotbah. Nah, kami berdoa bersama-sama sebelum makan. Tuh lihat jalannya, jalan tanah ya, luar biasa ya. Itu kayaknya mobil Pak Hermanto apa siapa itu? Nah, ini perjalanannya. Wah, itu lubang-lubang kelihatan Pak. Bu Lina, pendeta lagi ya.
GPI Sri Mulyono Lampung. Ini berfoto bersama-sama jemaat. Ini yang membawa acaranya luar biasa, membawa acaranya sungguh-sungguh saya melihat sudah cukup dewasa ya bersama-sama jemaat. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Itu sekilas perjalanan kami untuk survei ke Sri Mulyo di Lampung Selatan. Selatan Pak. Terima kasih. Maaf saya lupa. Saya mengundang tim PI, Bapak-bapak jemaat yang sudah ikut ke sana, kita bersyukur menyampaikan satu pujian bagi Allah. Saya lupa, maaf.
di mana kita merindukan supaya kita dipenuhi oleh Roh Tuhan, sehingga terus memimpin kehidupan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu sebagian foto-foto itu perjalanan, ya, tidak lengkap, tetapi sebagian menggambarkan bagaimana TPW Sri Mulyo itu sungguh-sungguh merindukan, ya, merindukan, mereka haus untuk mendapatkan bimbingan, pendampingan dari sebuah gereja, dan BPD Lampung menyurati kita, gereja kita, untuk dapat mengadopsi. Nanti akan didiskusikan lebih lanjut. Sekali lagi terima kasih untuk tim PI dan beberapa teman yang mengikuti untuk kegiatan survei pada beberapa waktu yang lalu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyambut beberapa tamu yang baru pertama hadir dan beribadah bersama-sama. Yang pertama Bapak Ten Pinpin dari Gereja Baptis Immanuel Bandung. Mohon berdiri bersama istri, bersama ibu dan juga satu putrinya. Selamat datang Pak, Bu. Tuhan berkati dapat beribadah bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Silakan kembali duduk. Kemudian yang kedua, saya menyambut juga selamat datang Saudara Darmarjati Adika. Mohon berdiri. Oh ya, selamat datang dengan Eka Rahmawati, Ibu ya. Oh ya, selamat datang Ibu. Tuhan memberkati dan bisa beribadah dengan kita bersama-sama. Silakan kembali duduk. Yang berikutnya Krisyanto Sarumatia, maaf kalau salah. Silakan berdiri. Oh ya, selamat datang. Kami senang saudara bisa beribadah bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa dalam surga, kami bersyukur oleh karena kesempatan yang amat sangat baik Tuhan berikan untuk kami, umat-Mu. Engkau melayakkan kami untuk datang menyembah dan memuji Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di atas segala sesuatu dan di dalam segala sesuatu. Kami juga bersyukur oleh karena saat kami datang kepada Engkau, Engkau berkenan berbicara kepada kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini dan melayakkan kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, kiranya Engkau berbicara kepada kami dan kami semua siap untuk mendengar dan menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu dan kami semua berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita membuka dari Galatia pasal yang kelima. Ya, Galatia pasal yang kelima. Ayat 16, saya ingin membacakan untuk kita semua. Ayat 16, saya akan membacakan satu perikop sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Galatia pasal yang kelima, ayat 16 sampai 26, demikian firman Tuhan. Dengan judul perikop, hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan,
roh pemecah, kedengkian, kemakbuan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, 78 tahun bangsa kita telah merdeka. Tepatnya 17 Agustus 2023 kembali akan kita peringati, akan dikumandangkan teks proklamasi, tentunya oleh Presiden sekarang ini, Presiden Jokowi, dan di momentum upacara bendera yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. 78 tahun, bukan sesuatu yang pendek, yang singkat, sudah cukup lama. Bahkan kalau berkaca dari firman Tuhan, maka usia manusia 70 tahun katanya. Selebihnya itu penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan. Yang seringkali muncul dalam benak kita, pertanyaan-pertanyaan yang seringkali muncul, benarkah kita sudah merdeka? Benarkah kita sudah merdeka? Ada orang yang berkata, ya, memang teks proklamasi itu telah dikumandangkan. Tetapi seringkali ada mungkin 1-2 orang yang berkata, sesungguhnya bangsa kita belum merdeka. Saya sih percaya sudah merdeka. Ya, karena faktanya memang sudah merdeka. Sudah diproklamirkan teks proklamasi itu, dan memang secara faktual kita tidak lagi dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi mungkin ketika orang berkata, benarkah bangsa kita telah merdeka? Ada praktek-praktek kecil. Ada praktek-praktek kecil yang membuktikan kita belum merdeka. Yaitu bagaimana orang berpandangan, bagaimana orang berpendapat. Tetapi yang jelas bangsa kita telah merdeka dan memasuki usia yang ke-78 tahun. Bagaimana dengan kehidupan rohani kita, Ibu Bapak Saudara? Bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Sudah berapa lama kita sudah dimerdekakan oleh Allah? Sudah berapa lama kita telah dibebaskan dari penjajah? Sudah berapa lama kita menjalani kehidupan yang telah dimerdekakan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib? Kiranya itulah yang mestinya menjadi perenungan, menjadi pertanyaan kita masing-masing secara pribadi, bahkan saya mengajak menjadi perenungan yang amat sangat mendalam. Apakah kita, apakah Bapak Ibu Saudara
sudah lepas dari penjajahan, perbuatan daging? Itu pertanyaan yang harus disampaikan oleh kita masing-masing kepada diri kita, bukan kepada orang lain. Tetapi mari kita bertanya-tanya, benarkah saya sudah merdeka dari perbuatan-perbuatan daging? Benarkah saya sudah terbebas dari, terlepas dari, merdeka dari perbuatan daging? Ayat 19 memberitahu kepada kita, Bapak Ibu Saudara, apa yang disebut sebagai perbuatan daging. Saya ingin membaca ulang. Bapak Ibu Saudara menyimak dan mari kita melihat diri kita masing-masing. Bukan melihat orang lain. Tetapi mari kita melihat diri kita masing-masing. Sementara saya membacakan, Bapak Ibu Saudara mengikuti, menyimak, mendengarkan apa saja yang disebut sebagai perbuatan daging itu. Ayat yang ke-19, Bapak Ibu Saudara. Perbuatan daging telah nyata. Perbuatan daging telah nyata, telah nampak, dapat dilihat. Apa itu? Percabulan. Ya, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir. Ada yang jadi nenek sihir? Atau mengikuti nenek sihir? Ya, sihir. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, mari melihat kepada diri kita masing-masing. Apakah ada dan masih melekat di dalam kehidupan kita perbuatan-perbuatan daging itu? Kalau Bapak, Ibu, Saudara tidak pesta pora, apakah masih suka mabuk? Atau tidak pernah mabuk karena sudah sering minum? Ada ya? Karena saking seringnya minum, maka tidak mabuk lagi. Karena sering minum. Sudah terlatih cukup lama. Mau topi miring 21 botol, enteng aja. Ya, enteng saja. Katanya untuk penghangat katanya. Ya. Alkitab firman Tuhan berkata jangan mabuk oleh apa? Oleh apa Bapak Ibu? Anggur. Jangan juga mabuk cinta. Karena bahaya mabuk cinta itu. Bucin. Ya. Karena orang sudah mabuk cinta itu sudah kepayang. Kalau sudah puyeng kepalanya, nabrak-nabrak. Betul nggak? Iya. Nabrak-nabrak. Termasuk bucin, mabuk cinta terhadap uang, tamak. Ya, tamak. Sudah kaya, sudah lebih dari cukup, tetapi masih kurang. Itu namanya tamak itu. Ya toh, tamak. Rakus. Pengennya itu semua dunia menjadi miliknya, gitu ya. Emang bisa. Ya toh. Akhirnya masuk bui toh. Pasti kita nggak mau kan masuk bui. Nggak mau. Saudara, coba. Minta tolong ditayangkan ayatnya, Pak. Ya. Jadi saudara termasuk memperhatikan ayat ya. Ya. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan. Mungkin Bapak Ibu nggak cabul. Karena sekarang ini atau sejak dulu banyak dukun cabul.
puji Tuhannya Bapak Ibu bukan dukun, sehingga tidak cabul, gitu ya. Orang muda sekarang ini akses untuk video porno mudah sekali. Hati-hati di kamarmu. Orang tuamu melihat, wah anakku baik-baik saja, anteng, nggak macam-macam. Ternyata di kamar lihatnya video porno. Atau ada bapak ibu yang sekarang masih suka dengan itu. Ya, kecemaran, hawa nafsu. Terus geser. Penyembahan berhala, sihir. Siapa yang suka berantem? Berantem sama istri, berantem sama suami. Istri didoakan bertahun-tahun supaya dapat istri, dapat suami. Ya toh, dilus-lus waktu temanten baru. Giliran sudah punya anak 2, berantem terus. Gimana? Perseteruan terhadap suami istri, ya toh, terhadap yang lain, tetangga. Ini orang Kristen kok, katanya orang Kristen ke gereja minggu rajin, tapi dengan tetangga enggak akur. Ya, dengan tetangga enggak akur. Puji Tuhan Jakarta ini berangkat dini hari, pulang larut malam. Ya, jadi enggak ketemu tetangga. Ya, gitu. Tetapi kan juga ada yang dempet-dempet kan? Gitu, ada yang juga dempet-dempet. Jadi dengan tetangga enggak pernah akur, Saudara. Perselisihan, gereja terjadi perselisihan, terjadi percekcokan. Ya, gitu. Iri hati. Bapak Ibu bebas iri hati? Halo? Bapak Ibu sudah terbebas dari iri hati? Amin. Sing seneng Gusti Yesus ya. Jadi enggak iri hati ya. Beli kulkas 8 pintu, uangnya dari mana itu? Ada enggak yang 8 pintu Bu Rina? Ya. Kulkas baru, TV baru, ya toh, baru. Kita bingung. Ya wis ben, biar aja mau beli apa saja, nggak usah usil, ya kan? Karena ada orang-orang yang suka usil, mempertanyakan, sampai pengen tahu. Kalau zaman sekarang kepo, hati-hati kalau saudara kepo. Gitu. Nek ngepoin, kamu sudah berdoa belum? Kamu sudah baca Alkitab belum? Kamu kemana minggu lalu enggak ke gereja? Itu bagus kepo. Kok kamu bisa beli baju baru? Uangmu dari mana? Simpan baik-baik karena masa depan. Itu kepo yang enggak perlu. Ya, iri hati. Iri hati, bahaya Bapak Ibu Saudara. Amarah, marah boleh enggak? Masa sih? Marah boleh, asal benar-benar karena kenapa saya marah. Tapi jangan saben hari marah terus. Istri sudah bersolek marah, enggak bersolek marah, mintanya apa? Istri baru katanya. Wah, itu keterlaluan kalau gitu. Ya kan? Jadi saudara, marah boleh, tetapi jangan terus marah. Ya toh, gitu. Jangan hanya mementingkan diri sendiri. Percederaan, roh pemecah, hati-hati saudara. Jangan-jangan saudara atau saya menjadi penyebab sebuah persatuan. Hati-hati. Jangan sampai kita masuk ke dalam wilayah sebagai roh pemecah. Karena omongan kita, karena perilaku kita, karena tindakan kita. Kedengkian, kemakbukan, pesta pora. Tadi ya, yang minum berhenti ya. Yang biasa pakai bir bintang, topi miring berhentilah. Ya. Enggak apa-apa, saudara. Mau disingkirin orang enggak masalah. Sok suci amat. Ya memang harus begitu. Betul ya? Jadi hari ini menjadi sebuah peringatan lagi nih saya. Ya. Yang suka-suka mabuk-mabuk itu bahkan di-upload lagi. Mabuk orang Kristen upload lagi. Aduh, saya ngisin Gusti Yesus itu. Ya.
Berhenti. Satu botol bir bintang berapa? Ibu-ibu pasti nggak tahu. Ibu-ibu biasanya taunya brambang, bawang merah, kecap, gitu. Taunya cabe, gitu, garam, gitu. Bir bintang berapa sih? Ibu-ibu tutup telinga. Ya. Bapak-bapak kira-kira bir bintang sebotol berapa? Berapa? Berapa, Pak? Berapa? Ini bapak-bapak lupa jawab, malu jawab nih. Pak, nggak tahu. Mungkin pikirnya gini, nggak mau jawab. Wah, kalau aku jawab berarti aku tahu suka minum gitu kan. Jadi lebih baik nggak usah jawab ya. Tetapi coba bayangkan, kalau seminggu 2 kali berbintang, kan bisa untuk beli beras. Woi pendeta, loh iya kan, bisa untuk nabung, ya kan, anak kita kuliah, sekarang biaya kuliah tinggi, betul nggak? Loh, lalu yang kedua yang paling mendasar, kita ini orang Kristen. Alah dulu sudah pernah, gitu aja kan sederhana kan, mabuk dulu udah pernah, ngerokok dulu udah pernah, saya 3 bungkus sehari, bisa berhenti kok. Kalau ada orang berkata susah, bisa, dalam nama Yesus. Amin ya. Coba bapak-bapak 3 bungkus bisa berhenti hari itu merokok. Kok nggak ada yang amin ya? Bapak-bapak bisa nggak merokok kan? Hari ini? Jam ini nggak merokok kan? Orang-orang muda, wah isi sekolah, masih sekolah, SPP orang tuanya, apa namanya yang kerja keras, kelepus. Lah dulu Pak Pendeta juga, ya jangan ditiru. Ya, itu pengalaman. Berhenti saudara merokoknya. Istri pasti senang, siapa yang istri ya, yang senang suaminya ngerokok angkat tangan. Lihat nih, lihat nih, istrimu. Senang nggak? Nggak ada. Judi. Selingkuh. Jangan. Ya, 1 aja nggak habis-habis kok. Betul Pak Ferdi ya? 1 aja nggak habis-habis kok. Awet kok. Iya kan? Jadi jangan ngelirik kanan, ngelirik kiri. Pandang istrimu. Pandang tahu? Ya, Pak Doni tahu ya. Jadi saudara, mari kita menanggalkan perbuatan daging kita. Dulu sih waktu saya ngerokok itu, wah kayaknya keren gitu ya. Kalau laki-laki nggak ngerokok katanya banci gitu katanya. Enggak juga. Nyatanya saya tulen pria sejati, gitu kan. Pria sejati. Jadi saudara, mari kita bersama-sama, laki perempuan, menanggalkan perbuatan daging kita. Mengapa? Perhatikan ayat ini Bapak Ibu Saudara. Ini bukan saya yang membuat alasan, tetapi firman Tuhan. Perhatikan, saya ingin bacakan. Kenapa saya dan saudara harus lepas dari penjajahan perbuatan daging itu? Yang pertama, saudara, dikatakan bagian terakhir dari ayat yang ke-21, kedengkian, kemakbuan, pesta pora dan sebagainya, terhadap semuanya itu kuperingatkan kepadamu, kata firman Tuhan. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Aku juga sama dulu. Aku juga hidup dalam kedagingan dulu. Sekarang aku peringatkan ke kamu, orang-orang Kristen yang ada di Efesus, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mengerikan bukan? Saya mau tanya. Kalau kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, mengerikan bukan? Ya, mengerikan saudara. Mengerikan sekali. Coba renungkan ini orang-orang muda ya. Jangan coba-coba. Biasanya menjadi kebiasaan itu dimulai dari coba-coba. Gitu kan? Narkoba nyoba-nyoba. Gitu kan? Akhirnya koplo bener tuh, ya tuh, koplo bener, dicuci otaknya jadi
Gitu. Hati-hati, saudara. Yang prinsip kata Alkitab, orang yang demikian tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Aduh, luar biasa, menakutkan sekali. Kalau orang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, berarti orang itu dengan kata lain tidak masuk surga. Walaupun orang itu orang Kristen. Ya, walaupun orang itu orang Kristen setia hari Minggu ke gereja, duduknya diam saja maksudnya. Diam. Gitu. Oh, mendengar ternyata ngantuk ya. Rajin, bahkan melayani. Bapak Ibu minta tolong buka atau tayangkan Matius 7 ayat yang ke-21. Mari coba merenungkan ini. Pendeta tidak menakut-nakuti. Ini firman Tuhan untuk Pak Pendeta juga. Untuk kita semua. Perhatikan baik-baik. Matius 7 ayat 21. Mari Bapak Ibu membaca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara percaya ini firman Tuhan? Saudara percaya? Amin, saudara. Ini kata Tuhan. Jadi bukan orang Kristen yang masuk surga. Bukan pengkhotbah yang masuk surga. Bukan pendeta yang masuk surga. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Dan salah satunya kehendak Bapakku di surga adalah tanggalkanlah, matikanlah, lepaskanlah perbuatan-perbuatan daging itu. Pendeta emang bisa semua dengan sempurna? Memang tidak akan pernah sempurna kita. Tetapi kita punya niat, kita punya kemauan, mosok ngerti dosa, tahu dosa, lakukan terus, gimana? Ya, tahu bahwa itu dosa, tetapi terus menerus, bahkan kita terikat seperti amat sangat sulit. Saudara berkata, bukan orang-orang yang berkhotbah dalam nama Yesus, bukan orang-orang yang mendoakan dalam nama Yesus, bukan orang-orang yang melayani, bukan orang-orang yang rajin pergi ke gereja masuk surga, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Ya. Dan tentu kita semua pengen masuk surga, betul? Tentu kita semua pengen masuk surga. Yang selingkuh berhenti, yang judi berhenti, yang suka mabuk berhenti, yang suka berkelahi berhenti, yang suka ngerasani tonggo, tahu? Enggak tahu ya sudah enggak tahu lah, ya enggak apa-apa. Ya kan? Yang suka menghasut sana sini berhenti. Itu perbuatan daging semua. Bersama-sama dengan saya. Saya ini juga penuh dengan kekurangan, kelemahan. Mari bersama-sama melepaskan perbuatan daging kita. Karena kalau enggak, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, bukan orang-orang yang berseru dalam nama Yesus Kristus, orang masuk surga. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Makanya ketika saya ulang tahun, terima kasih Bapak Ibu Saudara, ucapannya, doanya, kirimannya, wah macam-macam. Jadi pendeta enak, tenan. Setuju Bapak Ibu jadi pendeta enak? Paling ditanya, kalau gitu jadi pendeta saja, gitu kan? Gitu. Saya berdoa, Tuhan, supaya sisa waktu saya dalam doa saya nggak minta kaya, saya nggak minta ini. Sisa waktu saya, nggak tahu sampai berapa lama, supaya saya dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Itu doa saya. Walaupun mungkin tidak mudah. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sudah hampir selesai khotbah saya. Yang kedua, selain itu menjadi sebuah peringatan yang luar biasa, yang perlu saudara ingat setiap waktu. Yang kedua, ayat yang ke-24. Minta tolong siapa ya? Saudari Luciana membaca. Galatia 5 ayat yang ke-24. Silakan Lus.
Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Kenapa kita harus melepaskan perbuatan daging, Bapak Saudara? Karena kita telah menjadi milik Kristus. Ini kata Alkitab. Karena kita telah menjadi milik Kristus. Bukan miliknya si iblis, bukan lagi miliknya si jahat, roh-roh jahat, tetapi kita sudah menjadi milik Kristus. Dan untuk menjadi milik Kristus, Bapak Ibu Saudara, kita sering diperdengarkan oleh pengkhotbah melalui firman Tuhan. Allah datang ke dalam dunia ini di dalam diri Yesus Kristus, mati disalibkan untuk melepaskan kita dari cengkeraman setan, iblis, untuk menjadi milik Allah di dalam Yesus Kristus. Itu tanda menjadi milik Kristus itu terus berkeinginan untuk mengalami pembaharuan dari hari ke hari. Gitu, ya. Jadi itu kemauan, yaitu komitmen, yaitu pilihan yang harus kita tempuh. Ketika kita menjadi milik Kristus, maka kita harus mengalami pembaharuan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Kiranya firman Tuhan pagi ini akan menjadi peringatan amat sangat penting untuk kita. Bukan Kristennya yang membuat kita masuk surga. Bukan pelayanannya yang membuat kita masuk surga. Bukan gelar pendetanya yang membawa seseorang masuk surga. Tetapi ketika orang itu melepaskan perbuatan daging dan percaya menjadi milik Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Mari tunduk kepala. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah disampaikan untuk saya dan Ibu Bapak Saudara semua. Sekarang saatnya berdiam diri di hadapan Tuhan, merenungkan diri kita masing-masing, melihat apakah ada di antara perbuatan-perbuatan daging itu masih mendominasi kehidupan kita. Renungkan baik-baik, bukan melihat orang lain, tetapi lihatlah dirimu sendiri. Tidak perlu melihat suami atau istri, atau orang tua, atau anak, teman, tetapi lihatlah dirimu sendiri. Adakah perbuatan-perbuatan daging tadi, di antara perbuatan-perbuatan daging tadi masih mendominasi kehidupanmu? Berdoalah, mohon pengampunan, bersyukurlah atas firman Tuhan yang selalu mengingatkan, dan mintalah kekuatan dari Tuhan supaya Roh Kudus memampukan kita untuk lepas dari perbuatan-perbuatan daging itu. Sementara singer menyanyikan bait pertama dari lagu responsif. Biarlah ini menjadi kerinduan saya dan Ibu Bapak Saudara, menyerahkan tubuh, roh, dan jiwa kita kepada Tuhan. Roda
Saya mengundang Bapak Ibu Saudara, anak-anak berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan bait yang kedua. Kuserahkan pada Tuhan hawa nafsu hidupku. Tuhan Yesus, saat ini aku mau jadi milik-Mu. Pada Tuhan hawa nafsu hidupku. Tuhan Yesus, saat ini aku jadi milik-Mu. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan menyanyikan bait yang kedua ini dengan setengah suara. Mari kita menyanyikan dengan lembut. Mari membawa hidup kita kepada Tuhan. Kiranya ini menjadi doa kita dan komitmen kita, Bapak Ibu Saudara. Menyerahkan hawa nafsu kita supaya dipotong, dipangkas, dan dilepaskan dari kehidupan kita. Kita akan ulang bait kedua ini dengan lebih lembut lagi. Mari membawa tubuh, roh, jiwa kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati untuk membebaskan kita dari perbuatan-perbuatan daging, membebaskan kita dari hukuman dosa. Kita dengan sepenuh suara, kita nyanyikan ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan hawa nafsu kita. Oh Tuhan, ampuni saya, ampuni kami ya Tuhan, yang sering kali hidup kami masih didominasi perbuatan-perbuatan daging. Ampuni kami ya Tuhan, beri kemampuan kepada kami untuk melepaskan perbuatan-perbuatan daging itu dari kehidupan kami ya Tuhan. Roh dan jiwaku, serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Saat yang indah
kita benar-benar mau menyerahkan seluruh tubuh, roh, dan jiwa kita kepada Tuhan. Tuhan mau menyambut kita dengan segala keberadaan kita. Tuhan mau supaya kita melepaskan perbuatan-perbuatan daging kita. Kita nyanyikan sekali lagi pujian ini, refrennya saja. Lalu setelah itu saya minta Bapak Isael Tobing mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi ini. Mewakili kita, menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan atas firman Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita. Refrennya saja kita nyanyikan bersama-sama. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan, sambut hambamu. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga yang mulia, terima kasih Tuhan atas berkat anugerah. Bahkan kami boleh mendengar firman Tuhan. Amin. Yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Stefanus. Ya Tuhan, kami sering lupa, bahkan kami sering lemah ya Tuhan. Kami sering tidak mengabaikan firman-Mu, bahkan kami sering melakukan yang berlawanan dengan firman-Mu. Tapi saat ini Tuhan, kami percaya kami akan melakukan segala firman-Mu. Beri kami kekuatan Tuhan. Amin. Untuk kami tetap setia. Amin. Tetap kami akan berbuat segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Kuatkan kami Tuhan di dalam iman kami, supaya kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman akan memuliakan Tuhan. Amin. Saat ini Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Kuatkan kami Tuhan, supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Bahkan untuk keluarga kami masing-masing, bahkan saudara-saudara kami yang lain, kami boleh meneguhkan, kami bahkan memberitakan firman-Mu kepada saudara-saudara kami, supaya mereka tetap kuat, kami kuat. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Kuatkan kami Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Saatnya mari kita akan memuliakan Tuhan dengan setiap persembahan dan persepuluhan yang kita berikan untuk Dia. Ada satu bagian firman Tuhan berkata demikian: orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas setiap berkat-berkat yang Tuhan telah curahkan bagi kami, atas setiap berkat-berkat yang Tuhan telah percayakan untuk kami kelola. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan telah memberikan hikmat kepada kami untuk dapat mengelola keuangan dengan baik, untuk dapat mencukupkan berkat yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Kiranya pada pagi hari ini kami ingin memberikan sebagian dari berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami menjadi persembahan, persepuluhan, dan persembahan syukur kami atas berkat, anugerah, dan kasih yang Tuhan limpahkan bagi kami. Kiranya Tuhan berkenan atas setiap persembahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita akan memuji Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa, karena kita punya Allah seperti Dia.
yang memberikan kasihnya kepada kita, bahkan dia rela mengorbankan dirinya bagi kita semua. Kiranya menjadi berkat untuk dikelola, untuk mendukung pelayanan di gereja kita. Pada kesempatan hari ini kita turut bersyukur karena ada beberapa teman kita yang diberkati oleh Tuhan dengan ditambahkan umur ataupun juga usia perkawinan. Saya ingin mengundang teman-teman yang pada minggu ini berulang tahun dan juga berulang tahun pernikahan. Yang pertama, Pendeta Lim. Wah, tepat hari ini. Silahkan berdiri Pendeta Lim, silahkan maju ke depan. Ya, Pendeta Lim berulang tahun tepat hari ini tanggal 13 Agustus. Lalu Bapak Joko Pratomo tanggal 14 Agustus. Ibu Esther Murwaningsih tanggal 16 Agustus. Lalu Bapak Niko Yulianto juga sama tanggal 16 Agustus. Tanggal 17 Agustus ada Ibu Choi Kianfa. Lalu tanggal 18 Agustus ada Saudari Bernika Elin dan Bapak Parman. Tanggal 19 Agustus ada Bapak Joni. Dan yang berulang tahun pernikahan
tanggal 17 Agustus Bapak dan Ibu Parman. Kami persilahkan untuk maju ke depan. Yang berulang tahun dan juga yang berulang tahun pernikahan, silahkan maju ke depan. Kita akan bersama-sama mendoakan melalui sebuah pujian selamat ulang tahun. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara, mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita berdoa untuk teman-teman kita yang berulang tahun dan juga berulang tahun pernikahan. Sekali lagi selamat ulang tahun teman-teman Pendeta Lim. Malam ini akan ke Korea. Tolong doakan dalam rangka mengurus visa supaya semua berhasil dan mungkin sekitar 2 minggu di Korea dan akan kembali ke Indonesia bersama istri karena hatinya sudah terlanjur cinta kepada Indonesia. Betul ya Pendeta Lim? Haleluya, gitu ya. Apalagi dia lebih cinta Cengkareng, betul ya? Iya. Ya, selamat ulang tahun Elin, kemudian ulang tahun pernikahan Pak Parman, Bu Esther, Pak Parman juga ulang tahun hari jadi, kemudian Pak Joni, Bu Mur sudah tadi pagi, lalu Pak Niko ada di Ngawi, sudah pindah ke Ngawi hari Sabtu kemarin bersama keluarga. Kita mendoakan teman-teman kita supaya Tuhan memberi sehat dan panjang umur. Gelasnya, moknya itu bisa dibawa ke Korea pendeta nanti ya. Gitu, ke Korea. Mari berdoa Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa besok Minggu ada perjamuan Tuhan ya Bapak Ibu Saudara untuk pagi 1 dan juga pagi 2. Kita berdoa. Tuhan Yesus bersama dengan Pendeta Lim Jayung, Bapak Joko Pratomo, Ibu Esther Murwaningsih, Pak Niko, Ibu Cu Kianfa, Saudari Bernike Elin, Bapak Parman, Pak Joni, kami bersyukur karena Engkau menambahkan usia kepada mereka. Semua ada di dalam berkat Tuhan selama ini. Engkau memberi anugerah keselamatan dan segala kebaikan kemurahan-Mu menyertainya. Kami juga berdoa supaya hari-hari yang Tuhan anugerahkan, sisa hidup mereka di muka bumi ini mereka boleh terus diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, sehat, panjang umur, dan sukacita bersama keluarga, dan ditambahkan hikmat untuk menjalani sebuah kehidupan dan tanggung jawab yang dipercayakan. Kami juga bersama-sama Bapak Ibu Parman bersyukur karena 15 tahun yang lalu Engkau telah mempersatukan pasangan suami istri ini menjadi suami istri. Dan Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah memberkati sampai hari ini. Kami percaya bahwa rumah tangga ini terus juga diberkati oleh Tuhan. Kebahagiaan, sukacita Tuhan tambah-tambahkan di tengah-tengah keluarga ini.
Terima kasih Tuhan, sekali lagi berkat-Mu turun untuk teman-teman yang minggu ini Tuhan berkati dengan ditambahkannya usia. Hamba-Mu ingin berdoa pagi ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Menjelang pelaksanaan pemilu, baik Pilpres maupun Pileg Februari tahun depan, semua situasi kami ingin menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan berkati para penyelenggara dan seluruh masyarakat Indonesia dapat mempersiapkan diri dengan baik, menentukan pilihannya yang didasarkan atas hikmat daripada Tuhan. Berkatilah para pemimpin bangsa kami yang masih Tuhan percayakan untuk memimpin, baik itu presiden, wakil presiden dengan seluruh anggota kabinetnya, para pemimpin kepala daerah tingkat 1, tingkat 2, sampai kepada yang paling bawah, ada di tengah-tengah masyarakat, RT dan RW. Doa kami supaya hikmat yang daripada Tuhan menyertai mereka semua, dimanapun, di seluruh pelosok tanah air ini. Supaya bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan hikmat Tuhan, dan bangsa ini dapat menyelesaikan berbagai tantangan yang ada, melewatinya dengan baik, dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Keamanan Tuhan anugerahkan kepada bangsa ini. Akhirnya ya Tuhan, hamba-Mu berdoa mohon berkat untuk seluruh umat Allah yang bersama-sama beribadah datang kepada Tuhan. Berkat-Mu turun atas mereka, menyertai setiap hari, setiap langkah kehidupan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, anak-anak yang sekolah, yang kuliah. Allah, hamba mohon berkat dari Engkau. Engkau menyatakan segala kebaikan dan kemurahan-Mu untuk umat-Mu, umat Allah ini. Bahkan jemaat Tuhan, seluruh jemaat Tuhan GBICI, hamba menyerahkan ada dalam berkat, kebaikan dan kemurahan daripada Tuhan. Berbagai pergumulan mereka, kiranya mereka kuat dalam iman, kuat dalam pengharapan di dalam Yesus Kristus, dan mereka menikmati jalan keluar terbaik yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman, saudara kami yang sakit, yang terus tengadah, mohon campur tangan Tuhan, mohon berkat Tuhan seperti Pak Kekeng. Kami berdoa untuk Pak Indro, kami berdoa untuk Ibu Theo Kemoy, kami berdoa untuk Kalista, kami berdoa untuk Bapak Ibu Ko Ahui, kami berdoa untuk Ibu Endang, kami berdoa untuk Ibu Asien, dan teman-teman kami yang lain ya Tuhan, yang punya masalah sakit penyakit di dalam tubuh mereka. Kami sehati, kami sepakat, mohon kekuatan iman di tengah-tengah kelemahan fisik mereka. Dan Tuhan menyatakan mujizat-Mu, belas kasihan-Mu, mereka boleh mengalami kesembuhan oleh karena Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa permohonan kami, ucapan syukur kami, yang kami panjatkan sepenuhnya di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, pengharapan kami satu-satunya. Ibu bapak saudara, anak-anak, mari kita mengakhiri kebaktian kita pada saat pagi ini. Mari kita pulang, mari kita melanjutkan berbagai tugas tanggung jawab kehidupan kita. Mari kita mensyukuri atas hari-hari yang merupakan pemberian daripada Tuhan dan menjalaninya dengan tugas tanggung jawab kita. Seraya kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Andalkan Dia. Ikuti apa yang Tuhan mau. Lakukan apa yang Tuhan mau. Saya berdoa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan rahmat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan pimpinan penyertaan daripada Roh Kudus melimpah untuk kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapa, antarlah kami pulang ke rumah kami. Berilah kami
Amin. Silakan duduk kembali dan bersatu teduh. Tuhan memberkati.